Perkenalkan, saya Risma Amalia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kajian sastra bandingan, perbandingan cerita Kukila karya M. Aan Mansur dengan pegelaran Kukila Rahasia Pohon Rahasia. Nah, apa itu sastra bandingan? Yuk kita bahas bersama. Sastra bandingan merupakan salah satu pendekatan yang ada dalam ilmu sastra. Berdasarkan pendapat Damono 2005, sastra bandingan pertama kali muncul di Eropa awal abad ke-19. Ide tentang sastra bandingan dikemukakan oleh Sans Brouwer dalam sebuah artikelnya yang terbit tahun 1868. Dalam sastra bandingan ada beberapa hal yang dibandingkan, seperti kejadian sejarah, pertalian karya sastra, tema, persamaan, dan perbedaan, genre, perangkat, evolusi budaya, dan lain sebagainya. Lalu, apa itu aliwahana? Yuk kita bahas bersama. Dalam sastra bandingan terdapat aliwahana. Damono 2005 berpendapat aliwahana atau ekranisasi adalah perubahan dari satu jenis kesenian menjadi jenis kesenian lain. Karya sastra tidak hanya dapat diterjemahkan tetapi juga dapat dialiwahanakan. Dengan adanya pengaliwahanaan tersebut, maka akan muncul berbagai macam perubahan baik dari berupa penambahan maupun pengurangan dalam karya sastra tersebut. Sebelum memasuki pembahasan, mari kita bahas dulu mengenai pengarang dari novel tersebut, yaitu M. Aan Mansur. M. Aan Mansur lahir di Bone, Sulawesi Selatan, 14 Januari 1982. Beliau merupakan penulis puisi dan cerpen. Beberapa karyanya yaitu kumpulan puisi berjudul Hujan Rintik-Rintik 2005, kumpulan puisi Aku Hendak Pindah Rumah 2008, kumpulan puisi Tokoh-Tokoh Yang Melawan Kita Dalam Satu Cerita 2012, kumpulan cerpen Kukila 2012, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada sinopsis cerita Kukila karya M. Aan Mansur. Cerita ini bermula ketika Kukila ingin mengirim surat kepada anak sulungnya di Mabela. Ada keraguan yang dirasakan Kukila saat mengirim surat tersebut. Kukila telah melakukan kesalahan besar yang tidak bisa dimaafkan. Ada dua hal yang Kukila benci dalam hidup, September dan pohon mangga. Sudah beberapa September Kukila sendiri tanpa kehadiran Rusdi. Rusdi tidak mempertahankan pernikahannya dengan Kukila. Pohon mangga yang ada di depan rumah pohon mangga pernikahan harus ditebang karena Kukila dan Rusdi telah berpisah. Kukila menangis saat pohon mangga pernikahan itu terpaksa harus ditebang Rusdi. Begitupun Rusdi pasti menangis dengan bahasanya sendiri. Namun, pohon mangga pernikahan itu harus ditebang sebagai sebuah akhir cerita pernikahan antara Kukila dan Rusdi. Dan akhirnya Rusdi harus pergi dari rumah itu. Lalu ada sinopsis pergelaran drama Kukila Rahasia Pohon Rahasia. Cerita ini bermula ketika Kukila dan Pilang duduk di bawah pohon. Sepasang kekasih ini memutuskan untuk berpisah karena perbedaan agama di antara keduanya. Setelah Kukila dan Pilang berpisah dan menjadi orang asing satu sama lain, sebuah reuni mempertemukan mereka kembali. Pilang mengajak Kukila berbicara dan ia mengetahui bahwa Kukila akan menikah dengan sahabatnya sewaktu SMP, yaitu Rusdi. Pilang juga mengatakan bahwa Rusdi merupakan lelaki yang baik dan ia tidak akan mengecewakan Kukila. Dengan lapang dada, Pilang mengucapkan selamat kepada Kukila dan semoga ia bahagia. Perbincangan itu menjadi perpisahan antara Kukila dan Pilang sebelum Kukila menikah. Selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan perbandingan cerita Kukila karya M. Aan Mansur dengan pergelaran Kukila Rahasia Pohon Rahasia. Yang pertama yaitu ada tema. Dari kedua tema terdapat persamaan dalam tema, yaitu permasalahan sosial yang lebih memfokuskan pada psikologi setiap tokoh. Keduanya menceritakan tentang permasalahan sosial, yaitu tentang perselingkuhan dan penyimpangan sosial ya. Di dalam kedua cerita tersebut terdapat tokoh yang menyukai sesama jenis.
Selanjutnya yaitu latar. Latar tempat dan latar waktu pada cerita Kukila dan pergerakan Kukila Rahasia Pohon Rahasia tidak jauh berbeda. Ada persamaan tetapi ada juga beberapa yang diubah latarnya. Persamaan latar yang terdapat pada cerita Kukila dan pergerakan Kukila Rahasia Pohon Rahasia yaitu di Mabela, di hotel, di Macobu, dan di rumah. Untuk perbedaannya, dalam pergelaran ada beberapa yang diubah, yaitu ditambahkan latar tempat. Di kosan, dalam cerita Kukila terdapat latar kafe, tetapi di pergelaran drama kafe tersebut diganti menjadi di kosan. Untuk latar waktu pada cerita Kukila yaitu malam, sedangkan dalam pergelaran Kukila Rahasia Pohon Rahasia latar waktunya yaitu malam dan siang hari. Selanjutnya itu ada alur. Alur pada cerita Kukila dan pergelaran drama Kukila Rahasia Pohon Rahasia terdapat persamaan alur, yaitu menggunakan alur campuran. Tetapi yang membedakannya adalah pemunculan konflik. Pada cerita Kukila, pemunculan konflik sudah dijelaskan di bagian awal cerita. Di bagian awal cerita tersebut sudah dijelaskan bahwa Kukila dan Rusdi sudah bercerai. Sedangkan pemunculan konflik pada pergelaran drama tersebut terjadi di bagian tengah cerita, saat Rusdi mengetahui Kukila hamil anak ketiga dengan Pilang tanpa sepengetahuannya. Rusdi merasa dihianati oleh Kukila. Akhirnya Rusdi memutuskan untuk menceraikan Kukila dan pergi meninggalkan Kukila. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan yang dimunculkan dalam cerita Kukila dan pergelaran drama Kukila Rahasia Pohon Rahasia. Tokoh yang dihadirkan tidak jauh berbeda, tetapi ada beberapa yang ditambahkan dan dihilangkan. Pada cerita Kukila, tokoh yang dihadirkan yaitu Kukila, Rusdi, Pilang, Tumbra, Aurora, Nawa, Janu, dan Nirtri. Sedangkan pada pergelaran drama Kukila, Rahasia Pohon Rahasia, tokoh yang dihadirkan yaitu Kukila, Rusdi, Pilang, Aurora, Nawa, Janu, Nirtri, Bidan, dan Ibu-ibu. Dalam pergelaran drama tersebut ada tokoh yang tidak dimasukkan, yaitu tokoh Tumbra. Hal tersebut untuk mempersingkat waktu agar cerita berlangsung pada tokoh utama dan cerita tidak melebar. Lalu ada amanat. Pada amanat memiliki persamaan, yaitu sudah seharusnya fitrah manusia itu mencintai lawan jenis, bukan sesama jenis. Sangat jelas amanat yang ingin disampaikan oleh penulis dalam cerita tersebut, karena dengan mencintai sesama jenis hanya akan banyak masalah yang akan ditimbulkan ke depannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.